Pada hari ini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut dan perlengkapan mesin bubut. Nah, sebelum ke pembagian jenis-jenisnya, apa perbedaan bagian dan perlengkapan? Nah, yang pertama, bagian itu pengertiannya adalah kalau bagian itu adalah perlengkapan atau komponen yang harus ada pada mesin bubut. Sedangkan perlengkapan yaitu bagian atau alat yang kadang-kadang digunakan atau tidak pada saat pembubutan. Nah, jadi harus bisa membedakan antara bagian dan perlengkapan. Nah, di sini ada beberapa jenis mesin bubut. Ini sama, yang pertama ini, yang kedua, ini ada yang ketiga. Intinya sama, prosesnya sama, ya. Cuma mungkin beda merek, beda perusahaan, beda bentuknya, ya. Tapi kalau bagian-bagiannya sama. Nah, yang pertama, Bapak akan menjelaskan contoh yang mesin yang ini. Mesin yang ini. Bagian mesin bubut yang pertama adalah tombol on off, ya. Kebetulan kalau di sini on off-nya di sini. Ini contoh yang mesin ini. Ini untuk menghidupkan, ini dulu kontaknya. Nah, kalau sudah nyala di sini ada di kontrolnya ada angkanya. Nah, kalau yang lain yang ini untuk on off, ya, ada di sini. Nah, balik lagi ke sini, intinya sama. Nah, untuk on off tiap mesin beda-beda, tapi kebanyakan on off itu ada di sini. Ini on off itu ada di sini. Jadi ke atas ke bawah. Nah, tapi kalau yang ini on off-nya ada di sebelah ini. Contoh, ini yang ini. Pencet, ini muternya ke sana, ke atas. Nah, untuk mematikan tombol yang merah. Kalau yang bawah untuk memutar ke bawah, ya, ke bawah. Kita matikan lagi. Nih, ini yang pertama on off, ya. Yang kedua, kepala tetap. Kepala tetap tuh bukan ini, tapi di sini. Jadi kepala tetap itu fungsinya untuk menyimpan atau sebagai tempat dudukan cekam. Nah, cekam ini bukan bagian, tapi perlengkapan. Kenapa? Karena cekam ini kadang digunakan, kadang enggak. Karena untuk menjepit ini tidak hanya untuk bisa cekam, tapi bisa juga digunakan lead dog atau plat pembawa. Nah, jadi yang bagiannya itu bukan cekam, tapi kepala tetap ada di sini. Yang kedua, turun ke bawah, ya. Ini adalah tuas untuk mengatur, ya, untuk mengatur poros transportir, ya, ini. Nah, untuk mesin yang lain beda. Contoh yang ini. Nah, ini di sini. Contoh ini tuas-tuasnya. Ini contoh ini ada tuas-tuas. Ini RPM ada 1 2 3 A B C. Ini juga sama, ini untuk mengatur poros transportir. Yang selanjutnya, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah bed atau meja. Ini meja. Ya, fungsinya sebagai dudukan eretan. Jadi ini eretan, ya. Ini eretan. Yang selanjutnya langsung ke sini, ini namanya tool post untuk menyimpan pahat atau menjepit pahat ini. Kemudian yang selanjutnya ini eretan atas. Ini bisa diputar 350 derajat. Nantinya kalau diputar untuk membuat tirus, ya. Yang selanjutnya ini eretan lintang. Ini untuk maju mundur. Kalau pada saat pembubutan untuk mengurangi diameter benang kerja.
Yang selanjutnya yang bawah ini namanya eretan memanjang. Ini bergerak ke kiri dan ke kanan ya. Ini fungsinya untuk membubut menggeserkan pada saat membubut ke kiri dan ke kanan. Kemudian ini ada di sini namanya poros. Ini ada poros transportir. Ini ada poros atau as poros, sama juga sama. Poros ini kalau yang ini yang ke bawah adalah untuk otomatis eretan memanjang. Jadi ini bisa otomatis. Contoh. Ini kalau ini jalan. Nah. Jadi kalau ininya berputar, porosnya berputar, maka ini bisa otomatis muter sendiri. Nah, kita matikan, kita off-kan lagi. Nah itu bagian. Jadi kalau bagian itu kalau nggak ada satu nggak bisa berjalan. Gitu. Nah yang selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan itu adalah alat atau komponen yang kadang digunakan, kadang tidak. Gitu. Contoh. Apa saja alatnya? Yang pertama perlengkapannya ini namanya kepala pembagi. Ini bukan kepala pembagi, ini namanya kepala lepas. Nah, kepala lepas ini digunakan bisa untuk menyenter, bisa untuk menggobor, tergantung ujungnya. Kalau ininya senter, ini untuk menopang atau menahan benda kerja. Kalau ininya pakai cakbor, maka bisa digunakan untuk mengebor benda kerja. Nah kemudian perlengkapan yang selanjutnya adalah cekam. Cekam fungsinya menjepit benda kerja. Nah cekam ini bisa digunakan, menjepit ini bisa pakai cekam, bisa pakai lead dog, bisa juga pakai pembawa. Maka dinamakan perlengkapan, bukan bagian. Nah, yang selanjutnya lagi perlengkapannya, maaf ini belum terpasang. Adanya di sini contoh ini namanya cakbor, juga sama banyak. Ini kunci cekam, kemudian masih banyak. Nanti perlengkapannya ada penyangga jalan, ada penyangga tetap. Nah, cuma masih di lemari. Nah, itu ya. Itu adalah bagian dan perlengkapan mesin bubut. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengoperasikan, cara menghidupkan mesin bubut. Nah, contoh mesin yang ini. Ini kalau jenisnya ini dari Texmaco. Nah, untuk menghidupkan mesin yang ini kontrolnya lumayan sudah otomatis untuk RPM-nya. Jadi tinggal yang pertama hidupkan ke on. Nah, kemudian ini ada tombol. Ini tombol untuk RPM, artinya untuk mempercepat atau memperrendah putaran. Nah, yang kedua ini untuk coolant, pendingin. Nah, yang pertama bagaimana menghidupkan. Nah, untuk yang ini menghidupkannya sangat gampang karena tombolnya tinggal pencet tombol. Yang pertama, tombol yang hijau yang bawah. Ini kalau dipencet, ini akan mutarnya ke bawah. Nah, ini biasanya digunakan untuk membubut ya. Membubut rata, membubut kulit dan sebagainya. Nah, untuk mematikan tinggal pencet tombol merah. Untuk yang atas ini digunakan untuk memutarkan cekam arahnya ke atas ya. Nah, di sini untuk RPM putarannya berapa? Ya, di sini ada kelihatan 638 RPM. Nah, ini bisa untuk putarannya bisa di setel. Ini pakai ini. Ini turun. Ini tinggal 548 kelihatan. Nah, putaran ini nanti disesuaikan. Jadi untuk putaran nanti disesuaikan dengan berapa diameter benda kerja yang akan dibubut. Nah, sekarang beda lagi yang ini. Kalau yang ini kita hidupkan dulu di kontaknya.
Nah, kebetulan kalau ininya udah nyala berarti sudah ada arus masuk ke mesin. Nah, untuk yang ini, untuk putaran, untuk saklarnya, untuk menghidupkannya ada di tuas. Contoh, ke bawah. Nah, maka putarannya ke sini, ke bawah. Kemudian untuk mematikan tinggal ke atas, terus ini mati. Karena kalau ke atas kan, maka putarannya menjadi ke atas. Nah, kita matikan. Nah, kalau yang mesin yang ini atau yang lainnya, untuk merubah putaran mesin maka tidak bisa seperti yang tadi. Nah, ini ada di handle. Contoh, kita mau putaran mesin 200, di sini ada tabel 270. Maka tombol saklarnya atau tuasnya, tuas yang ini ada di maaf, 270 itu ada di kolom angka 1 ke pinggirnya A, maka tuas ini harus digeser ke angka 1. Kemudian yang kedua ini harus ke A. Nah, lihat A. Ini jadi 1, ini 1A. Kita coba putaran. Hidupkan. Maka RPM-nya putarannya menjadi lambat. Nah, kita matikan lagi. Nah, sekarang yang kedua, kita akan merubah RPM dari 270 ke 380. Maka posisinya ini ada di kolom 2B. Maka ini dirubah ke 2. Nah, ini kalau susah, ini diputar dikit sampai bunyinya klok. Klok. Nah, ini ke B. Nah, kita coba ini tutup lagi. Ini sebenarnya pengaman ya. Kita hidupkan lagi. Maka RPM-nya akan naik dari 270 ke 380. Kita matikan lagi. Nah, di sini kita hidupkan lagi. Ada tombol merah. Nah, ini namanya emergency. Nah, emergency ini darurat. Jadi kalau ada keadaan darurat, tuasnya mungkin lupa, tinggal pencet tombol yang emergency gitu. Nah, untuk menghidupkan, nah ini kembali lagi ke off lagi. Ini tinggal tarik. Nah, kalau yang ini untuk mengecek putaran. Nah, cuma harus dipencet. Kalau dilepas maka akan hidup, maka akan mati. Nah, itu tadi sekilas tentang bagian-bagian dan perlengkapan mesin bubut dan bagaimana cara mengoperasikan mesin bubut. Nah, untuk minggu depan kita akan mencoba latihan bagaimana cara membubut. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu sekian. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar di Google Classroom atau bisa lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.